Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di kelas 12 mata pelajaran geografi. Ya, nah tadi kita berbicara tentang kenalilah wilayah. Sekarang juga sama kenalilah wilayah, cuman bedanya adalah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang kita bahas sekarang adalah mengenai ruang dan wilayah. Nah, sebelum Bapak jelaskan, coba di antara kalian yang hadir, ada yang bisa menyimpulkan apa itu ruang, apa itu wilayah? Nah, Ruang adalah wadah atau tempat. wadah atau tempat. Kalau wilayah, Wilayah seperti suatu daerah. nah penyimpulannya adalah kalau tadi kan ruang adalah wadah atau tempat. Nah, sama anggaplah kita ini berbicara tempat di dalam ruang. Ini ruang kita nih. Ruangan nggak nih? Apa beda ruang dengan ruangan? Kalau ruangan itu yang betul-betul besar. Kalau ruang itu adalah tempat atau wadah. Pak, apakah kita sekarang berada di dalam ruang? Berada dalam ruang. Siapa wilayahnya? Kita. Yang wilayah di dalam ini kita. Nah nih, kursi, meja, papan tulis. Kita ini termasuk wilayah. Wilayah itu adalah pengisi ruang. Apalagi contoh, ruangnya ember misalnya, ya kan? Ember, kemudian wilayah di dalam ember itu apa? Air dan ikan, betul ya? Air dan ikan itu masuk wilayah. Kenapa? Yang mengisi ruang tersebut. Apa ruang Kota Batam? Coba sebutkan. Ruang Kota Batam adalah Kota Batam ruangnya. Apa wilayahnya? Wilayahnya adalah penghuni atau bangunannya. Contoh, Waduk Habibie, Tiban Kampung, ini masuk wilayah. Tapi apakah dikatakan tempat? Tidak. Yang dikatakan wadah atau tempat itu adalah Kota Batamnya. Tapi ruangnya. Tapi kalau wilayahnya adalah setiap daerah, setiap bangunan yang ada penghuninya di daerah Kota Batam ini, apapun itu termasuklah disebut dengan wilayah. Kalau ruangnya Kota Batam, paham ya? Sampai sana. Contoh lagi, ruangnya kolam ikan. Kolam ikan itu kalau tidak ada air dan ikan di dalamnya, apakah bisa dikatakan ruang? Bisa. Karena air dan ikan di dalamnya itu dikatakan wilayah. Paham? Paham ya? Nih. Ruang adalah tempat yang mempunyai batas-batas geografi yang terdiri dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnya. Berarti kan yang membatasi kita kan udara dan tanah. Nah, berarti itu termasuk ruang. Kalau wilayah ya kita. Ya, satu. Nah, contoh. Apa ruangnya? Ini ruang. Yang hitam ini adalah ruang. Wilayahnya mana? Spidol. Paham? Ruangnya kotak hitam ini. Nah, ini anak-anak Bapak di rumah. Ruangnya adalah kotak yang hitam ini. Wilayahnya adalah spidol yang ada di dalam kotak hitam ini dikatakan wilayah. Jadi ruang dan wilayah. Oke, paham sampai sana. Habis itu buku. Buku ini dikatakan ruang. Di manakah wilayahnya? Tulisannya dikatakan wilayah. Di dalam sebuah buku tulis, buku cetak, buku tulis juga. Nah, lanjut. Wilayah adalah kesatuan objek dan kesatuan manusia yang memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat dibedakan dengan wilayah yang lain. Jadi suatu wilayah ada interaksi antar penghuni ruang. Nah, paham ya? Suatu wilayah ada interaksi penghuni ruang. Kita sebagai penghuni ruang ada interaksi antara Bapak dengan kalian, itu interaksi. Kita sebagai penghuni ruang nggak? Penghuni ruang, wilayahnya di mana? Tiban Kampung. Apakah kita dikatakan wilayah? Iya, karena kita penghuni ruang. Paham ya? Oke, lanjut. Ruang merupakan wadah atau tempat, sedangkan wilayah adalah mencakup segala yang ada dalam ruang tersebut. Nah, contoh, Bapak peganglah dompet Bapak. Ini ruang. Wilayahnya mana? Isinya. Baik itu uang, baik itu KTP, baik itu STNK, itu wilayah.
yang disebut dengan isinya tadi disebut dengan wilayah. Oke, lanjut. Wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal adalah definisi dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian internasional. Wilayah formal wilayah meliputi beberapa negara yang mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia. Misalnya Asia Timur. Pengertian nasional adalah merupakan bagian dari wilayah suatu negara, tetapi bagian tersebut mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia. Nah, kita dengan wilayah Asia Timur lain, contoh Cina dengan Jepang, kita sama-sama berada di dalam suatu ruang, tapi beda wilayah. Ya, beda tempat. Kalau wilayahnya apa? Wilayah juga beda, karena kita kan wilayah dalam ruang Indonesia. Sedangkan manusia-manusia Jepang berada dalam wilayah Asia Timur. Mereka wilayah di dalam ruang Asia Timur. Itu dia. Ya, ada yang disebut dengan internasional, ada yang disebut dengan nasional. Ya, lanjut. Ini menurut Wardiyatmoko, ini buku Bapak dah putus pula dia. Menurut Wardiyatmoko, wilayah yang bercirikan dengan asosiasi areal yang ditandai dengan alam fisik, biotik, dan sosial. Wilayah formal juga sering disebut dengan wilayah homogen, di mana wilayah tersebut didasarkan pada kesamaan karakteristik atau kenampakan tertentu yang berada dengan wilayah lain. Contoh, kenampakan tersebut berupa fisik dan sosial, kondisi geomorfologi, jenis tanah, curah hujan, dan penggunaan lahan. Sedangkan kenampakan sosial misalnya mata pencaharian, adat istiadat. Berarti yang kita lihat tadi penggunaan lahan, kenampakan sosialnya adat istiadat, berarti adat istiadat itu adalah wilayah yang terdapat dalam ruang Indonesia atau wilayah atau ruang daerah tertentu. Contoh, kalau kami di daerah dia Pasaman nih. Silupuan. Lubuk Basung. Di Lubuk Basung. Lubuk Basung itu ruang Lubuk Basung, tapi termasuk di daerah ruang Sumatera Barat. Ruang kecilnya apa? Ruang LBS, Lubuk Basung sekitar. Apa yang ada di Lubuk Basung dan Maninjau? Contoh, Danau Maninjau. Danau itu kalau tempatnya disebut dengan ruang. Di air di dalam danau itu disebut dengan wilayah, yaitu wilayah Maninjau. Paham sampai sana? Enak sebenarnya berbicara tentang ruang ini. Apalagi kalau yang di sini wilayah fungsional tadi udah, nasional sudah. Nah, perwilayahan juga sama, pergolongan wilayah garis besar. Oke, yang penting kalian udah paham tentang tata ruang. Nah, kalau berbicara ruang dan wilayah. Kalau kita berbicara tata ruang. Nah, tata ruang ini apa? Tata ruang contohnya Kota Batam ada yang disebut dengan Dinas Tata Ruang. Dinas Tata Ruang itu penataan pembangunan wilayah yang ada di dalam ruang Kota Batam. Contoh, pembangunan taman, pembangunan sekolah, pembangunan jalan. Nah, itu disebut dengan wilayah. Tapi untuk tempat itu disebut dengan ruang. Ruangnya di mana? Ruang Tiban Kampung, ruang Tiban Sungai Harapan, ruang Batu Haji dan Sagulung. Siapa penghuninya? Ini wilayahnya. Ya kan? Bapak yang ngisi di situ disebut dengan wilayah. Paham? Sampai sana. Ada yang ditanyakan mengenai ruang dan wilayah? Ada yang ditanyakan mengenai tata ruang? Nah, tata ruang misalnya anak bapak bangun rumah besok. Habis itu dia bangun rumahnya dalam ruang Tiban Kampung. Tetapi ada tata ruangnya. Tata ruangnya beda lagi. Tata ruang itu penataan dalam ruangan. Penataannya ini kamar, ini toilet, ini itu tetap ruang. Tapi apa yang dikatakan wilayah? Wilayah itu dikatakan nanti contohnya udah ada peralatan masak, itu baru wilayah. Ya, paham sampai sana? Ya, tidak ada tugas pada hari ini. Pertemuan kita cukup yang tadi seperti itu. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.